Oke, nah di sini kita punya soal mengenai sifat koligatif larutan ya, yang ditanya di sini titik didih larutan. Nah, oke ini ya, titik didih larutan. Nah, kita baca dulu soalnya biar lebih paham. Ke dalam wadah berisi 250 cm kubik air dilarutkan 25 gram senyawa besi 3 sulfat ya. Molekul relatifnya di sini 400. Jika Kb air, Kb ini K itu tetapan ya, B itu boiling. Boiling itu kan artinya titik didih ya. Didih. Jadi tetapan titik didih air gitu ya. 0,52 derajat Celcius per molal. Dan derajat disosiasinya 0,8. Titik didih larutan tersebut adalah atom relatifnya udah ada ya, Fe, belerang, oksigen, sama Rho air di sini 1. Nah, yang pertama kita fokus ke pertanyaannya dulu ya. Ini yang ditanyakan titik didih larutan ya. Berarti kalau titik didih larutan ada hubungan, ini pasti ada hubungannya dengan kenaikan titik didih ya. Nah, kenaikan titik didih ini rumusnya delta TB sama juga dengan TB si larutan. Oke, dikurang TB-nya si pelarut ya. Oke, titik boiling ya. Boiling itu didih ya. Jadi titik didih gitu, paham ya? Boiling, B ini boiling ya. Oke, gengs. Jadi di sini juga udah diketahui ya si volume ya. Oke, di sini kan air ya jadi pelarut, jadi sudah dapat dipastikan ya si TB pelarutnya ini 100 derajat ya. Nah, kalau nggak ada di soal itu 100 derajat nih, kalian harus hafal ya. Titik didih pelarut, pelarut itu air ya. Nah, jadi ini 100 derajat ya. Oke, yang kita cari ini berarti yang harus kita cari ini dulu ya, nanti kita pakai aljabar jadi dapat ini gitu kan. Nah, oke, delta TB ya, rumusnya kan ada dua nih ya. Delta TB yang kedua bisa juga menggunakan molal ya kali tetapan titik didih ya. Nah, karena besi di sini termasuk larutan elektrolit ya. Ini kan elektrolit lemah nih. Buktinya ada derajat disosiasinya ya. Nah, oke, kalau derajat disosiasinya sama dengan 1 artinya elektrolit kuat. Kalau tidak sama dengan 1 artinya elektrolit lemah. Jadi si kenaikan titik didihnya ini harus kita kali dengan faktor Van Hoff dikali I gitu ya. Nah, sebelumnya kita cari dulu I ya. I ini sama juga dengan 1 plus N kurang 1 kali alfa ya. Alfa adalah derajat disosiasi ya. I sama juga dengan 1 plus N ini dapat kita peroleh dari ini nih ya, kita uraikan dulu. Nah, ini kalau kita uraikan kan dapatnya begini ya, Fe2 SO4 3 kali. Nah, ini kalau kita uraikan kan jadi 2 Fe3 plus ya plus 3 SO4 2 minus gitu kan. Nah, oke. N ya. N itu ini nih ya, ini si koefisiennya ya. Nah, ini kita jumlah 2 tambah 3 kan 5, jadi N-nya sama juga dengan 5. 5 kurang 1 kan 4. Dikali derajat disosiasinya di sini 0,8. Nah, sehingga ya ini 3,2 ya, 3,2 tambah 1 jadi 4,2 gitu ya. Nah, 4,2. Oke, semoga aja kalian paham ya. Nah, udah dapat I-nya, jadi kita cari nih delta TB. Nah, molalitas ini bisa kita cari dengan massa terlarut. Nah, massa terlarut di sini kan masanya si ini ya, besi 2 sulfat. Masanya di sini 25 ya. Jadi kita masukin aja 25 dibagi molekul relatif dari si terlarut ya. Nah, molekul relatifnya di sini 400 dikali 1000 selalu dibagi massa pelarut. Nah, massa pelarut berarti air di sini kan berperan sebagai pelarut ya. Nah, ini
250 cm kubik. Nah, kita lihat ya. Kalau kita jadiin mili nih, kalau kita jadiin ya mili ya, karena di sini ada rho air, nanti dapat gram. Nah, ini 250 cm kubik kalau kita jadiin ke mililiter ya, itu sama juga dengan, berarti volume air ya, ini sama juga dengan 250 ml ya. 250 cm kubik ini sama juga dengan 250 ml gitu ya. Nah, oke, rho air di sini udah ada ya. Rho air di sini 1 gram per mol per mililiter per mol. Kurang konsen ini ya. Oke, rho itu kan rumusnya sama juga dengan massa dibagi volume ya. Masanya dalam satuan gram, volumenya dalam satuan mililiter. Rho-nya udah ada 1 nih ya, masukin aja 1. Volumenya 250, masukin aja 250. Jadi masanya kita peroleh 250 gram gitu ya. Oke, sampai sini paham ya. Ingatin rumus rho ya. Nah, rho sama juga dengan massa dibagi volume gitu ya. Nah, jadi massa airnya kita peroleh 250, ini dikali 4,2 ya. Ini ya faktor Van Hoff. Oke, sehingga kita peroleh delta TB ya, kenaikan titik didihnya. Oke, ini coret 25-nya ya, nolnya coret di bawah, coret juga di atas, coret 2 ya. Jadi 0,55 berarti 0,55 ya. Nah, setengah itu kan 0,55 ya. 0,55 derajat Celcius gitu ya. Oke, semoga aja kalian paham ya. Nah, oke, karena yang ditanya di sini titik didih larutan. Nah, kan ini rumusnya ya. Delta TB-nya udah ada, masukin aja 0,55 sama juga dengan, nah, TB larutannya di sini yang ditanyakan kan. Jadi TB larutan dikurang, nah ini TB pelarut. Nah, titik didih air, pelarutnya di sini kan air nih. Nah, oke, jadi tadi kata kakak 100 derajat Celcius ya, ini derajat Celcius. Nah, jadi TB larutan, oke, ini pindah aja ke sana ya. Jadi 0,55 derajat Celcius ditambah 100 derajat Celcius. Jadi sama juga dengan 100,55 derajat Celcius gitu ya. Nah, 100,55 derajat Celcius jawabannya yang B gitu, geng. Oke, semoga aja kalian paham. Kalau belum paham, tanyakan aja di kolom komentar ya, bagian mana sih yang kalian belum paham. Oke, jangan lupa buat tekan tombol subscribe, anggap saja deh sebagai ungkapan terima kasih kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.